Ini tadi tayangan yang luar biasa, begitu kesibukan Bu Kadis yang saya hafal waktu itu namanya Ibu Kadis, Ibu Rena Dafrina. Luar biasa, seorang perempuan tapi gayanya cowok banget itu. Gercep, ya kan? Apa-apa langsung sikat, apa-apa langsung eksekusi. Luar biasa. Termasuk sekarang lagi rame juga terakhir ini, bukan sekarang loh. Terakhir kemarin itu rame banget yang punya kabel melintang sikat, ya kan. Nah itulah kehebatan salah satu kepala dinas yang ada di pemerintahan Kota Bogor yang saat ini memang sudah populis nih, ya jadi populer banget di masyarakat. Kita sambut saja deh sekarang ya Ibu Rena Dafrina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau jadi hostnya sekarang. Oke, iya. Iya dong. Mau mulai dari mana kita pertanyaannya? Iya. Gimana, sehat Bun? Alhamdulillah sehat seperti yang terlihat. Iya, tapi sekarang kulitnya makin seger aja ini ya. Harus dong, Bang. Luar biasa ini. Yang bikin seger apa itu? Kesibukannya berkurang atau gimana? Bukan. Atau memang makin tambah kesibukan? Bukan. Iya. Yang jelas tidak ada pikiran-pikiran negatif. Oh, Jadi, tidak benar. Ini berarti. Ini lu mesti tahu ya, gua kasih tahu lu ya. Nah, biar lu kelihatan Awet cakep, muda. lu biar kelihatan ganteng, biar kan Yes. awet muda. Yes. Hilangin tuh. Julid-julid. Julid tuh hilangin. Mesti positif thinking. Ya kan? Positif thinking. Yes. Oke. Nah, kesibukan sekarang apa nih, Bun? Minggu kemarin saya sudah mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Oke, iya. mungkin lebih sibuknya sekarang ini sambil insya Allah nih dalam waktu dekat keluar Iya. SK cutinya dan saya lagi branding diri. Ada mau ikut hajatan. Oh, ibu mau nikahin siapa, Bu? Bukan. Oh, bukan. Bro, ada aja mau nikahin siapa gitu. Saya mau ikut hajatan pilkada di Kota Bogor. Oh, ibu malu-malu ya. Ternyata. Aku nggak bilang Yang saya tahu bunda kita yang satu ini selalu mas bos ya kan. Tapi sekarang di sini malu-malu. Nggak, biar nampak sisi perempuannya. Oh iya. Luar biasa. Kalau hobi sebetulnya apa sih, Bun? Kok bisa kelihatan Bunda tuh selalu segar, tampil prima gitu? Apa emang setiap hari olahraga atau gimana? Yang jelas setiap pekerjaan saya membuat saya itu harus berolahraga. Oh gitu. Karena saya minimal jalan. Mengeluarkan keringat, ada energi yang terkuras, Betul, jadi saya betul. harus berolahraga. Iya. Dan itu memang setiap hari dilakukan? Pagi, siang, sore gitu? Yes. Udah kayak minum obat dong, single- pagi, siang, sore minum. Betul sekali. Iya, Karena iya, memang banyak di lapangan, Hmm. pasti juga banyak jalan keliling, ngecek. Kalau sekarang kan ngecek project-project, Tuh. ngecek pengaduan-pengaduan. Kalau dulu ngecek posyandu, Iya. ngecek pos bindu, balita, sekarang enggak. Ngeceknya kerjaan fisik. Oh gitu. Berarti salah satu hobi Bunda ini olahraga ya? Olahraga hobi Yes. ya? Itu memang hobi. Katanya hobinya selain olahraga belusukan juga gitu. Ya, kan bisa sambil kerja sambil olahraga, why not kan? Bisa Gitu. saja. Jadi memang fisik harus kuat. Betul. Kalau kita kerjanya 75% itu di lapangan. Oh gitu. Bunda ini kan kata orang nih. Katanya. Kata Ya, orang. Gimana? Ya, Apa kata orang, katanya? Bunda ini salah satu sosok yang memang juga dekat dengan masyarakat. Sampai sejauh mana sih Bu kedekatan Ibu dengan masyarakat? Bu? Ya, karena gini, kalau kita lakukan pembangunan itu, kalau secara hitung-hitungan keilmuannya segala sesuatunya bisa dibangun. Tapi kan ada dampak psikologi di tempat kita membangun itu. Ya. Ada masyarakat di situ, Betul. ada warga yang di situ. Pendekatan secara persuasif, pendekatan secara emosional agar kita bisa ngebangun nih. Ya, saya ambilkanlah contoh ya, tahun lalu kita bangun Otista. Pendekatan kepada warga, menyampaikan segala sesuatu yang akan kita lakukan di situ. Itu harus harga mati. Oke. Berarti tapi bukan bagian dari rencana ya, bukan ya, Bun? Rencana bukan. Oh, bukan ya. Bukan, karena Bukan saya ya. sudah mulainya karena memang awalnya saya ditugaskan itu adalah di kelurahan. Ketika saya gitu. harus Bersentuhan mau, langsung tidak ya. mau, ya mengurusi warga. Betul. Jadi memang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Yes, jadi Betul. saya banyak belajarnya ya
pada saat saya mulai di kelurahan dan mulai harus peka dengan apa yang diinginkan warga, apa keluhan warga, apa aspirasi warga. Iya. Dulu di kelurahan mana Ibu dulu ya? Sempur. Oh, Sempur ya? Yes. Oh. 2016. Nggak ngeri Bu, deket-deket Kali Ciliwung situ Bu. Bukan masalah ngeri Ciliwungnya, Iya. tapi ketika saya ditugaskan pada saat itu Pak Wali Kotanya Bima Arya, Iya. ada misi-misi tertentu di setiap jabatan yang diamanahkan ke saya. Sempur itu waktu itu ada rencana untuk pembukaan lapangan Sempur, di mana di situ banyak PKL. Oh iya. Tugas khususnya apa? Bagaimana PKL itu bisa tidak berdagang lagi di areal Sempur. Betul. Dan ditempatkan di tempat yang memang semestinya Yes. gitu. Dan itu tidak Ya, tadi kalau memang saya perhatikan itu, sekarang Sempur ini luar biasa, Bun ya. Yes. PKL-nya memang sudah lebih tertata, parkirnya pun juga tertata, masyarakat yang sekitar juga tidak terganggu yang keluar masuk itu kan, terutama di masyarakat yang memang tinggal di komplek Sempur itu. Kemudian penataan kalinya sendiri seperti apa, Bun? Ya, dimulai dari 2016 juga. Pada saat itu Pak Wali juga memberikan kita challenge. Setiap lurah yang dilintasi oleh Sungai Ciliwung, Iya. itu ada sekitar 11 kelurahan, Ciliwung, Cisadane, bagaimana bisa melakukan namanya naturalisasi Ciliwung. Iya, Jadi iya. mengembalikan fungsi sungai itu seperti sedia kala. Betul. Bukan lagi tempat BAB, Iya. bukan lagi tempat buang sampah sungai itu. Jadi ya sungai ya untuk tempat aliran sungainya gitu. Tidak lagi untuk yang Kalau lain. teman saya lain lagi Bu, Kali Ciliwung dipakai buat buang muka katanya. Sembarang. Oh my god. Lu jangan sembarangan lu, Kali Ciliwung lu pakai buat buang muka, ya kan. Lu jangan buang sampah ya. Diingetin nih. Ini mesti diajarin nih. Jangan mesti buang diajarin sampah. juga. Iya dong, dan jangan buang sampah modal sembarangan. sembarangan. Oh, saya Nah, iya disebut bener. sama Lurah Moli dulu terkenalnya. Apa tuh Moli? Modal di kali. Kok bisa? Pak Bima pada saat itu sempat kasih julukan Iya. Lurah Moli. Iya, tapi nggak disediain kan pacilingan. Ibu ngerti nggak pacilingan? Ngerti nggak? Kalau di situ ada, kalau pacilingan kan bahasa Sunda nih. Ada kayak helikopter Iya. gitu kan. Nah iya. Helikopter ya benar. Iya kan. Iya. Kalau di Ciliwung itu sih nggak ada, tapi kalau di kali-kali yang agak relatif kecil kayak di Katulampa itu banyak. Kalau di Ciliwung itu lebih natural. Iya. Jadi mereka ada masanya tuh, biasanya saya udah hafal jam-jamnya itu pagi. Iya. Mereka ini buang hajat bukan karena mereka tidak punya MCK, Iya, bukan karena iya. mereka tidak punya toilet, tapi karena memang udah habit. Iya itu. Ketika mereka tidak buang ke situ, nggak afdol. Inspirasinya Iya. dapet. Bener. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ketika dia tidak buang di situ, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Luar biasa. Oke, ini masih makin menarik ini, ya kan? Makin menarik ini dengan Bu Kadis. Ini jujur ya, gue kalau perhatiin ada beberapa lurah waktu itu cowok semua, ternyata yang paling cantik cuma ini doang. Ya iyalah, paling cantik gua kan perempuan. Oh iya. Atau kalau gua laki-laki kan Iya. kaset. Iya, pas kira ada lurah cowok, pas kira bapak cantik. Masa sih? Kan nggak mungkin juga dong. Rambutnya Ya udah kan? oke sih, panjang Iya. ya. Tinggal dicepol. Oke Bun, hal yang paling unik nih selama Ibu, baik itu Ibu di kelurahan, menjadi sekcam juga, kemudian menjadi camat, kemudian jadi sekdis, dan sekarang jadi kadis. Sempat jadi kan waktu itu sekdis ya? Sebulan doang. Sebulan ya, tapi nggak lama Parkir. karirnya luar biasa, ya kan? Iya, hal yang paling menarik dan paling unik menurut Bunda nih selama Ibu bertugas. Otista itu banyak membuat saya belajar. Nah, boleh cerita dong, seperti apa nih Ibu belajar? Apa Ibu setiap kali di Jalan Otista bawa buku gitu Pasti. Enggak ya? Pasti. Iya. Pasti. Jadi ketika Pak Bima Arya meminta saya untuk ikut open bidding Kadis PUPR, Iya. pertama tantangannya saya bukan sarjana sipil, Iya, saya iya, betul. SP.
Iya. sarjana pertanian. Iya, betul. Jauh ya, jauh kemana-mana Iya. ya. Tapi Sarjana sekarang tenang, pertanian. sudah sarjana Oke. pembangunan. Oh, Udah udah saya saja pembangunan. revisi. Iya, merevisi sendiri. Tapi nggak nyambung dong, SP sama aja, ya kan SP orang kan nggak tahu sarjana pertanian lalu sekarang sarjana pembangunan kan bisa. Nggak aja. ada SP. Oh nggak ada ya, nggak ada. Salah dikat lu, salah lu gua ya. Tuh, oke. Ya, terus. Ya kan. Kemudian pada saat itu nih posisinya ini sebulan waktu saya harus parkir di Sekdis nih kan saya cerita. Jadi Pak Wali itu pada saat itu menginginkan Kadis ini yang baru, yang mau turun ke lapangan, yang mau tahu permasalahan dan tidak diatur oleh siapapun, yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Betul, betul. Dalam kurung vendor. Oh, lebih absolut ya. Ya, itu permintaan mereka. Saya diikut tes, ya kan. Iya, iya. Ya kan kalau ikut open bidding itu kan tidak semerta-merta beliau inginkan ini lulus, tapi kan Iya. ada tim Iya, betul. yang ada tim seleksi panselnya yang menilai kita. Nanti setelah dari beberapa calon mengerucut 3 besar. Nah, gue kan harus ikut 3 besar ini minimal. Iya. Walaupun misalnya beliau minta gue ikut, tapi ternyata gue nggak lolos 3 besar ini, malu dong. Iya, iya, iya. Begitu iya. bodoh sekali saya. Supaya saya tidak dibilang bodoh, Nah, saya harus belajar. Karena yang ditanyakan oleh pansel adalah masalah sipil. betul, betul. Bukan masalah pembangunan, Betul. bukan Sementara itu masalah bukan basic. posyandu, bukan Betul. masalah stunting. PUPR. Tapi kok bisa secepat itu, Bun? Ibu bisa memahami nih ke masalah kesipilan. Ya, Ya. Renata. Kesipilan. Gue ngomong kesipilan. Ya, Renata. Iya. Jadi saya harus belajar. Ya artinya apa? Artinya ketika saya dari nothing ke something, dari yang nol ilmu saya jadi yang harus tahu, ya saya harus banyak belajar dan banyak turun ke lapangan. Oke, itu satu. Yang kedua, 1 bulan itu saya juga harus ikut diklat PIM karena saya memang belum ikut diklat PIM 3. Salah satu syarat untuk bisa ikut open bidding. Open Jadi bidding. paralel tuh. Iya, iya. Yang di diklat PIM itu kan pasti ada satu proyek perubahan dan kaitannya dengan sipil lagi. Yes, oke. Bukan tentang kewilayahan. Iya, iya, iya. Nah, yang ketiga itu adalah ya saya harus belajar terkait dengan after this. Saya dihadapi oleh janji politik beliau yang belum atau yang harus diselesaikan di tahun terakhir. Tapi nggak ngerasa ketiban pulung ya, Bun? Hah? Nggak ngerasa ketiban pulung. Kan janji politiknya beliau, Ibu yang mengerjakan, itu nggak? Alhamdulillah. Enggak ya? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Karena saya yakin apapun yang terjadi dengan saya itu adalah memang sudah garis tangan saya dan terbaik Oke. bagi saya dari Artinya Allah. lebih ke pengabdian saja lah sebetulnya. Yes, itu tantangan dong. Betul, betul. Saya buktikan, walaupun saya yakin seyakin-yakinnya 98% warga Kota Bogor pasti menganggap bahwa jembatan Otista itu tidak akan selesai tepat waktu. Iya, iya. Tapi faktanya memang bisa selesai tepat waktu dan luar biasa itu bisa. Dan ternyata saya baru tahu Pak Wali pada saat itu juga tidak yakin sebenarnya bahwa jembatan itu akan selesai. Tapi Ibu bisa tidur nyenyak ya, masih bisa tidur nyenyak ya. Tapi dia tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya kepada saya. Karena memang seorang pemimpin itu Iya, iya. ya harus jadi motivasi, Iya. memberi motivasi dan menjadi motivator Betul. bahwa ini bisa. Walaupun dia khawatir sebenarnya, tapi dia tidak pernah menampakkan betul. kekhawatirannya. Tidak menampakkan kekhawatiran. Anak Iya buahnya. kan. Dan itu memang jadi energi ya. Karena untuk- kalau pimpinan saja udah nggak pede, Betul, ya, udah gimana? ragu gimana bawahannya. Betul, betul. Di situ letak leadership sih Betul, sebenarnya. betul. Itu mungkin juga jadi satu proses pembelajaran juga untuk Ibu gitu ya. Itu dari pemimpin yang tertinggi di Yes. Kota Bogor kan gitu kan. Punya karakter seperti itu jadi satu bagian dari itu ya. Betul sekali. Nah, kan banyak juga kerumitan di persoalan Otista ini, Bun. Ya kan? Ibu itu tadi saya kembali ke pertanyaan saya. Ibu nyenyak tidurnya? Ya enggak lah, nggak bisa tidur lah. Nggak bisa tidur nyenyak? Kan saya sampai jam 4 pagi. Mau tidur seperti apa saya? Tipsnya apa, Bun? Bisa Harus kerja itu harus ikhlas.
Kuncinya itu aja. Kerja itu harus dari hati. Karena kalau lu ikhlas, Betul. mau seberat apapun itu, lu nggak akan capek, lu nggak akan jadi beban dan bukan dosa. Iya. Lu iya, kerja, iya. lu nggak ikhlas, lu ngedumel, terus dosa. Terus dapatnya lu apa? Iya betul. Nggak ada, Nah kan? lu tuh ya, lu jangan banyak So, ngedumel makanya. Kerja ikhlas ya Iya. guys. Ini dia nih, Bun, nih yang ini nih terutama. Ini kerjanya ngedumel mulu, setiap hari suruh ini suruh itu Jangan ya. ngedumel aja. Rubah mindset, Iya. kerja ikhlas dan pakai hati. Makanya rambutnya nggak pernah panjang-panjang. Nih kalau nggak pernah ngedumel, rambut panjang kayak gua, ya kan? Gitu. Bukannya itu hemat untuk salon ya? Iya. Iya. Enggak, ini hemat sampo. Lu mah perhitungan, hitungan bisnis lu berarti. Lumayan dia untuk nabung dia, Bang. Nah, sekarang oke lah, itu pengalaman yang luar biasa. Yes. Sebetulnya kalau sedikit dikata orang, ya kan, Bunda ini kan lulusan sebagai tadi sebagai sarjana pertanian, ya kan, itu. Kemudian tapi kan Ibu juga sempat belajar di PB terakhir ya. Ya, saya S2 manajemen bisnis. Ada kaitannya nggak sih sama aktivitas Ibu terakhir kemarin itu? Gak ada. Nggak ada sama sekali. Ada sih, ketika saya bisa gini, kalau kita itu semakin tinggi pendidikan, jadi cara bicara, Iya. materi bicara, Betul. pendekatan dengan Iya. si A, si B, si C itu kan pasti berbeda. Ketika itu yang dipelajari. Iya. Kita bicara di depan, kita mempresentasikan sesuatu di depan itu tidak akan susah. Betul. Even walaupun yang kita pelajari itu agak beda, tapi ketika kita tampil akan lebih gampang. Iya. Bunda pasti asli orang Jawa ya? Asli orang Jawa ya? Melayu. Oh Melayu. Iya. Oke. Nah, Bun. Oke lah. Sekarang kita kembali ke Bunda nih. Sekarang sudah mulai nih, ya kan masuk di cuti dong dengan alasan yang tadi Bunda sampaikan bahwa Betul. Bunda akan ikut dalam hajatan besarnya di daerah khususnya Iya. Kota Borne, ya kan? Nah, apa sih alasan Ibu mau masuk ke dunia politik sementara kan kalau saya nih udah tenang nih jadi PNS nih gitu kan udah ini tapi kok Ibu tiba-tiba ini sesuatu yang menggegerkan dan membuat jagat ini rame ini ya kan jagat Bogor ini rame banget tiba-tiba ini wis masuk di kancah politik nih apa alasan Ibu bisa Sebelumnya saya mohon maaf atas kericuhan yang saya timbulkan. Begitu dong ya kan. Mohon Padahal maaf. orang sebetulnya ya kalau mau jujur orang tuh kagetnya itu bukan kaget gimana tuh. Luar biasa ya begitu loh Bun sebetulnya Ya, gitu. Jadi memang hidup itu kan sebenarnya adalah tantangan, challenge kan. Iya. Ya, kalau kita berada hanya pada zona nyaman, ya itu sih nggak hidup. Itu. Dan itu membosankan. Ya, Ya betul. kan? Saya merasa ada tantangan ketika saya mulai masuki politik. Betul. Dari pihak keluarga sendiri gimana, Bun? Itu adalah yang kunci paling penting. Iya. Ketika saya siap, Betul. keluarga mendukung. Tapi kan tentu saja ini proses ini kan tidak sebentar nih Bun. Kayaknya juga persiapan kan perlu dilakukan. Terlebih lagi bagaimana Ibu harus menyusun tim dan lain sebagainya nanti kan begitu ya? Atau memang sudah jauh-jauh sebelumnya tim ini No. sudah ada atau gitu? No. Atau relawan misalkan? No. Nggak. Jadi gimana tuh? Saya dapat izin suami itu, saya ngajukan cuti itu minggu lalu ya. Ya. Sekitar 10 hari sebelum saya ngajukan cuti, saya dapat izin dari suami. Berapa? 10 hari? Iya. Cepet banget ya? Yes. Jadi Juli Iya. pertengahan. Juli awal. Nggak banyak tanya tuh Bun. Dia cuma tanya, kamu siap? Saya siap. Kamu bisa dukung saya? Iya. Go ahead. Dia kasih dukungan dalam arti dukungan lahir batin. Iya. Dengan segala konsekuensi apapun, Iya. baik nanti kedepannya saya jadi
maupun saya tidak jadi. Konsekuensinya harus siap gitu lah intinya ya. Yes. Siap dengan jadi, konsekuensinya. ketika ya karena dia memang tipikal orang Bugis ya. Jadi ya ketika kamu siap tarung, oke. Yang penting kamunya siap. Iya. Saya akan siap lahir batin. Oke. Luar biasa nih. Ya kan ini hanya dapat persetujuan dari apa ya saya bilangnya ya? Penyandang dana. Ada persetujuan dari sang suami hanya dengan batas waktu 10 hari. Dan Yes. pertanyaannya pun tidak banyak, hanya sekedar siap nggak dengan konsekuensi. Karena saya harus cari momen, ya nggak bisa hal yang menyangkut masa depan saya. Betul. Saya ngomongnya momennya nggak pas kepada beliau. Jadi saya cari momen yang pas ketika saya bilang kalau seandainya saya ikut pilkada bagaimana? Betul. Iya. Kamu yakin kamu siap? Dia pertanyaannya itu aja. Cuma itu aja, sesimpel itu. Yes. Dan bilang saya yakin. Ya, Dan kalau Bunda kamu sudah bulat yakin. banget tuh ya. Hah? Sudah bulat banget itu. Sudah. Sudah bulat banget. Sudah dipikirkan matang-matang dong Sudah. berarti. Makanya tuh Gigi, lu kalau apa-apa melakukan sesuatu tuh harus dipikir matang-matang, ya. Niat Jangan- dulu, niat. Nah, gitu dipikirin matang-matang, yes. ya kan? Kalau nggak matang lu, aduh bahaya, ya kan? Nah, oke. Ini kaitan dengan rencana. Ini di posisi 1 atau 2 sih sebetulnya? Segala opsi bisa saja terjadi. Iya, iya. Kan tahu ya, kita Betul. sepakat politik itu dinamis. Iya. Bisa berubah kapan saja. Jadi mau di posisi 1, mau di posisi 2, saya siap. Iya. Tapi kata orang ya deh, kata orang lagi nih. Kata orang. Iya. Baik, konfirmasi ke saya ya. Iya. Bagaimana kata mereka? Kata orang lagi. Kata orang lagi katanya, ini kalau ibu yang satu ini disandingkan dengan seseorang yang sekarang Asik. udah kelihatan nyata dia mau masuk di posisi 1 katanya, ini selesai nih semua nih katanya gitu. Pernah dengar itu? Pernah. Ya, warga boleh punya harapan. Betul. Ya kan? Saya juga boleh punya harapan. Semua orang itu punya harapan. Tapi kembali lagi kita harus sepakat bahwa politik ini pilkada ini atau paslon itu adalah ada juga yang merupakan kawin paksa dari Iya, partai koalisi. Dan itu salah satu konsekuensi yang akan saya hadapi. Oke. Nah, bicara lebih jauh, Ibu masuk di kancah politik, kemudian ingin membangun Kota Bogor dong tentunya. Yes. Apa sih yang Ibu sampaikan kepada masyarakat? Tengah program Ibu yang paling anggap unggulan buat masyarakat tentunya. Apa? Yang jelas nantilah kita kalau bicara program, saya kan belum tahu nih pasangannya saya apa. Oh iya, betul. Saya belum tahu misi Iya, dan iya. visinya apa. Sabar dulu dong. Oh, Yang gitu jelas, yang jelas. Gitu. Tapi kan biasanya sebelum maju itu kan visi misi itu sudah ada di benak, minimal kalaupun tidak tertulis kan di benak tuh sudah Kepo ada. banget sih lu. Enggak, ini kan cuma tanya. Ini kan juga menyampaikan apa kata orang. Kata orang kan begitu, ya kan? Yang Ini jelas, luar biasa yang jelas nih. nanti yang akan saya lakukan adalah yang memang mungkin bisa direalisasikan. Tidak muluk-muluk, tidak janji surga. Betul. Tapi yang jelas nyata dan bisa direalisasikan. Kalau saya, nih Bun, kalau saya dicalonkan jadi ketua RT. Oke. Artinya saya Pancing dicalonkan. lagi ya guys. Analognya lebih rendah ya guys. Enggak, jadi begini. Kalau saya dicalonkan sama jadi ketua RT, Ya. kemudian saya memang mengajukan diri untuk Ya. menjadi ketua RT. Artinya saya tahu dong ada persoalan banyak nih di sekitar Ya. lingkungan ke-RT-an saya ini nantinya Ya. gitu kan. Nah, Ibu tapi pasti tahu dong permasalahan krusial di Kota Bogor tuh apa yang sehingga perlu itu dibenahi menurut Ya. Bunda. Boleh cerita sedikit dong. Ya kan nanti ketahuan lah. Oh iya. Nggak udah keep dulu I love nanti you, aja. I Pada love penyampaian you, oke I love ini. you. Oke, pada penyampaian visi misi aja nanti, iya kan? Sabar ya. Yang jelas visi misinya itu yang harus bisa nanti kita laksanakan. Iya, Jadi tidak iya. perlu lagi terlalu banyak merevisi RPJMD, target dan sebagainya. Iya, Ya, sesuai dengan kemampuan daerah itu harus. Jadi kadang banyak juga beberapa paslon mungkin yang belum mengukur kemampuan daerah lu sampai di mana sih. Iya, iya. Kan harus seimbang. Jangan nanti besar pasak daripada tiang. Iya, betul.
keinginan banyak, kemampuan kurang. Iya, Jangan iya. sampai seperti itu. Harus balance. Tapi semuanya itu harus kembalinya ke masyarakat. Itu kuncinya. Nah, kita kembali lagi ke basic Ibu sebagai apa sih di IPB terakhir ambil apa, Bu? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Yes. Oke. Apa Bu korelasinya Bu? Ibu memandang ya kan dari bisnis itu ya kan kaitan dari sisi masyarakat, bisnismen atau pemerintahan sendiri seperti apa? Ya, yang jelas pemimpin itu kan sebenarnya adalah ini ya, apa namanya, bagaimana dia memanage yang di bawahnya. Oke. Terlepas saya bukan sarjana sipil atau arsitek atau planologi, yang saya pimpin itu semuanya adalah ahli. Kabit-kabit saya itu adalah ahli di bidang pembangunan gitu kan. Nah, ketika Pak Wali bilang kamu jadi kepala dinas, ya kan saya harus bisa memanage itu. Manajemennya kepake dong. Ya kan? Karena pemimpin itu nggak mesti harus tahu semua detail terkait dengan bidang-bidang keilmuan itu, tapi bagaimana dia bisa leader, mengelit dan memanage itu semua biar bisa satu selaras dan bisa mencapai satu tujuan organisasi. That's right. Dan itu ada kaitannya juga Ya dong. Bagaimana seni memimpin, nanti, kepemimpinan, leadership. Betul. Nah, di manajemen bisnis yang saya pelajari itu kan ada nyangkutnya. Dan itu polanya pasti bisa sama dong ketika Ibu misalkan alhamdulillah besok misalkan Ibu terpilih menjadi wali kota Bogor. Ya. Iya kan? Ya. Sama seperti itu juga. Saya mulai belajar dari yang terkecil ya, dari lurah, Betul. camat, Iya. kepala dinas. Insya Allah nanti kalau memang garis tangan tidak dicakar monyet, Iya. Dicakar apa? Dicakar apa, Bun? monyet. Dia- Insya Allah kalau garis tangan yang nggak dicakar monyet Iya. bisa jadi milik-milik nggak kemana Iya. kalau emang udah Nah, rezeki. tuh, jadi jangan sampai luar biasa ya kasih dong. Tolong kan? ya monyetnya Iya, dikondisikan. Tolong ya, monyet. Tolong monyet untuk tidak main cakar-cakaran dulu ya. Ya. Nah, minimal nanti ya sampai hasil pengumuman. Betul. Tapi Ibu pasti nih di posisi 1 atau posisi 2? Pastinya di posisi 1 dong. Ya kan saya bilang kalau saya ngajukan itu pilwalkot, nggak ada pil cawalkot, nggak Berarti ada pilwalkot, kan ya. ya pilwalkot. Nah, ya. kalaupun memang dinamis kan Yes. besok lusa bisa aja jadi oke, hasil inilah komunikasi politik dan sebagainya Ibu bisa di posisi 2 dan sebagainya. Baik. Tapi ketetapan Ibu kan pasti di 1 dong. Karena kalau di 2 bicara soal decision tentu kan ada di 1. Ya. Nah, itu. Mau di 1 ataupun di 2 itu pasti adalah rezeki buat saya dan di situ saya bisa banyak belajar, bisa banyak lebih tahu dan mau di posisi mana nggak masalah. Yang penting kita fight dulu. Tetap nanti koalisi yang di atas yang menentukan. Koalisi yang di atas yang mana nih, Bun? Ya, yang di atas lah, koalisi yang di atas. Oh, gitu ya. DPP, punten. Oh, Yes, iya. dikit-dikit udah Iya, tahu ini. Iya. Belajar cepat ya. Betul. Buku catatan ada selalu bawa kok. Iya. Nggak, sebenarnya bawa buku catatan karena saya tuh kadang suka lupa. Oh, Jadi gitu. harus bisa tahu diri gitu. Kalau kita Oh. lupa, diucapkan dan dicatat, Betul. itu double. Tapi biasanya kan kalau Bunda nih kalau kelihatan terakhir-terakhir ini kan nggak pernah bawa catatan tapi sudah ada di kepala semua. Enggak gitu. juga, Bang. Iya kan? Umur Nggak tuh juga. nggak bisa di tadi Iya. umur Saya berapa? baru 38, Bun. Iya Jalan-jalan. kan, Bang. Iya. Jalan-jalan. Iya. Nah, untuk maju di Pilwalkot ini kan tentu ada komunikasi politik yang harus dilakukan sama Ibu. Nah, sampai sejauh mana? Kemudian partai politik mana sih yang memang sudah Ya, kita buka komunikasi politik dengan siapapun. Bang. betul. Itu harus ya, Iya. karena memang tapi kan sebelumnya juga di dunia kerja saya, ya saya juga memang banyak berkomunikasinya juga Iya. langsung dengan Betul. teman-teman di dewan. Jadi bukan hal yang susah kita untuk membuka Iya. komunikasi itu. Betul. Dan setiap saat selalu bersinggungan juga dengan mereka, Betul, ya kan? dan selalu Gitu. kerjasama. Pokoknya Betul. kita udah memang hari-harinya juga Iya. akan bersinggungan dengan mereka. Betul. Luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Ibu kita yang satu ini.
Banget dengan apa yang Ibu ceritakan tadi. Nah, Yes. kemudian saya pengen tahu nih lebih persis nih dari Bunda ini. Keinginan terbesar untuk Bogor itu sendiri apa sih? Keinginan Sementara Ibu sendiri bukan orang Bogor, tidak lahir di Bogor, tapi kenapa Ibu mau memperjuangkan Bogor? karena kan saya udah cinta Bogor. Oh. Di mana bumi dipijak di situ. Bentar langit Bun. Lu jangan GR dulu lu ya. Mentang-mentang lu orang Bogor dicintain sama Bunda yang aduh. Oh, kabupaten ya. Saya no comment. Betul. Silakan. Sampai sejauh tadi sudah mencintai terus. Ya karena memang saya udah terlanjur jatuh cinta dengan kota Bogor, dan kalau ada pepatah Melayu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Oke. Ya kan? Dan itu selalu dibawa pepatah Yes, itu ya. Yes. Jadi yang mau saya di sini, saya hidup di sini, keluarga saya di sini, dan saya mencintai kota Bogor. Dan itu jadi filosofi terkuat tuh. Iya Bunda. dong. Iya. Tuh, lu kalau bawa-bawa tuh filosofi, ya kan? Lu bawa-bawa kesusahan lu, ya kan? Lu Jangan ceritanya terlalu banyak ngeluh kalau hidup cerita ngeluh lu si Amar, ya kan? Cerita ngeluh. Jangan dong. Di situ kaki gimana tadi? Di situ bumi dipijak, dipijak, di situ langit di dijunjung. situ langit dijunjung. Jangan bumi yang lain, langit yang lain. Nah, gitu. Lu yang Ke dibawa planet bukan Mars lu nya. dibawa bukan filosofi hidup, yang dibawa soal kesusahan, curhat lah segala macam, putus cinta. Lu nggak pakai lu, ya kan? Emang Tuhan mau baca status lo. Sholat lu sholat. Nah ini, sholat lu tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Nah ini dia, penting dong. Itu sholat makanya jangan pernah ditinggalin. Aduh, gue mau dakwah apa nih gue ya? Assalamualaikum. Iya. Aduh, udah cocok jadi bu ustazah nih, ya kan? Ya lah bang, Ya. semua kan memang kembalinya Betul, pada betul. sang pencipta. Betul, Bang. betul. Hal terbesar apa sih Bun yang memang harus juga dibenahi di Kota Bogor ini sebetulnya? Banyak hal sih Banyak sebenarnya hal. yang memang harus Satu dibenahi. aja nggak usah banyak Bun. Nanti kembali lagi ke visi misi. Aku di 3 kali loh dijebak pertanyaan ini guys. Sabar ya bang. Sabar ya. Kita selaku Bang. keluarga perlu dong, ya kan? Kalaupun ini bakal calon, belum masuk di calon dong. Iya. Belum. Nah, ini kan bakal calon. Tapi kita juga perlu juga dengar nih. Artinya, oh pantas nih. Ini ternyata ini yang gua mau nih, kata masyarakat kan bisa begitu, Bun. Iya kan? Kan bisa begitu. Tapi kalau memang nggak mau cerita dulu, Nggak, yang apa-apa jelas sih. Biar saya yang bercerita aja deh. Dimanapun posisi itu, ketika saya bisa banyak bermanfaat untuk orang lain, Oke. kuncinya itu sih bang. Saya jadi lurah, saya bermanfaat, memberikan manfaat untuk wilayah kelurahan. Kecamatan lebih luas lagi manfaat yang bisa saya tebar. Kadis PUPR saya bisa ke seluruh warga Kota Bogor Iya. untuk bidang fisik. Tapi ketika saya menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 Kota Bogor, seluruh aspek kehidupan, seluruh bidang bisa saya tebarkan manfaat. Saya udah ikhtiarkan, saya udah Iya. hibahkan diri saya untuk mengabdi Kota Bogor, dan saya harus bertanggung jawab untuk itu. Tepuk tangan dulu dong, gue lupa. Pak, lu umur gue 38 tahun, jadi kalau untuk tepuk tangan gue lupa, ya kan? Gitu. Karena yang gue tahu, ibu kita ini bukan orang yang gila tepuk tangan. Bener, ya Bun ya, begitu kan? Jangan terlalu terlena dengan saya. Nah, itu artinya kita nggak boleh terlena juga dengan tepuk tangan. Belum tentu tepuk tangan itu bisa menyelamatkan, kan begitu ya Bun? Ingat, kalau almarhum ayah saya bilang, begitu banyak orang yang menyanjung kamu, sama jumlahnya dengan orang yang tidak suka dan ingin menjatuhkan kamu. Hanya saja yang tidak suka itu kadang tidak terlihat. Betul. Nah, makanya kalau jadi pemimpin itu jangan suka berada di zona nyaman, karena itu akan fatal dan akan cepat dijatuhkan dan gampang dijatuhkan. Betul. Dan bahkan saya dengar juga kata salah seorang pemimpin nasional kita dulu menyampaikan bahwa setiap kali lu berbuat baik sebaik apapun, tetap orang yang benci lu juga masih ada. Kan begitu. Ya sudah. Iya kan? Jadi imbang itu. Iya, Hanya saja tepuk tangan dong buat terlihat. saya. Iya dong.
Oke. Bun, diminum dulu dong, santai dulu Bun. Oke. Diminum dulu. Aduh, kita. Ya, luar biasa. Kalau siang-siang kayak begini enaknya minum air putih, Bun. Oke. Iya kan? Memang yang lebih sehat itu memang air putih. Iya, betul. Supaya Kalau saya karena air bening. usia-usia seperti itu gitu kan memang Iya. usia yang Di tidak boleh usia-usia muda seperti saya gini lah maksudnya. tidak gitu ya, Bun, boleh maksudnya. mengkonsumsi terlalu lagi banyak gula. Iya, Ya, betul. jadi memang harus tahu diri dan sadar diri Ya, sebenarnya. saya hobi minum kopi nih, Bun. Oke. Saya hobi minum kopi. Makanya agak gelap ya. Ya. Oh iya. Nah, tapi kok ya. Ya, dulu saya putih, Bun. Dulu saya putih, Iya. cuma karena kebanyakan minum kopi. Tercemar. Jadi begini, tercemar. Ya kan? Tapi memang saya sekarang ini banyak minum kopi ini kopi pahit, Bun. Oke. Kopi pahit tujuannya bukan apa, saya nggak mau dengan kopi manis karena saya takut bersaing. Ya kan, kasihan kopinya bukan apa-apa. Ketika saya minum kalah manis dia sama saya, ya kan? Gitu. Ntar minum, silakan Bun diminum dulu, Bun. Aduh. Kok jadi pengen pipis gue ya. Iya. Luar biasa Bunda kita yang satu ini. Tapi asli Bun, saya nih jujur ya. Saya ketika pas mulai dengar Bunda ini, wih saya sempat kaget. Saya salah satu orang yang memfavoritkan, yang mengidolakan ibu ini, iya kan? Karena saya perhatikan dari persoalan kinerja dan lain sebagainya, itu yang saya bikin saya luar biasa ini gitu kan. Benar, Pak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang ibu niatkan untuk kota ini itu bisa tercapai. Amin, ya kan? amin. Tentu itu juga jadi harapan besar masyarakat kita di Kota Bogor. Terlebih ibu bukan kaleng-kaleng nih kalau saya bilang, artinya kan kiprahnya sudah jelas. Kinerjanya juga sudah bisa dapat dirasakan sama masyarakat gitu. Nah, bicara soal ibu kembali ke ranah politik, bicara soal komunikasi dengan partai politik, sudah ada partai pengusung. Sorry ya. Sabar ya. Oh iya, sabar ya. Kembali lagi teman-teman, sabar Anda ya. kepo semuanya. Sabarlah, nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Karena tidak baik juga kalau kita mengklaim A, mengklaim B, sementara segala sesuatu itu semuanya dinamis. Iya. Jadi sabar saja. Kalau memang rezeki saya tadi yang tidak tercakar itu, Mudah-mudahan tidak tercakar, insya Allah. Insya Allah, Iya ya. kan? Betul. Pastilah. Tapi kan kembali, Dimudahkan betul. semuanya. Tapi kan kembali lagi, mau satu atau dua, ketika memang itu untuk pengabdian untuk masyarakat Kota Bogor. karena mereka tujuan saat saya ini. adalah mengabdi. Nah, masyarakat kalau kepengen dukung ibu, misalkan gitu, kenapa jadi dukung ya? Bentar ya. Apa ya bahasa yang paling enak tuh apa? Mau gitu? kepoin siapa sih saya? Iya, Misalnya betul. kan banyak juga nih, Iya. ada yang belum paham, atau Nah, ada yang betul, pengen betul. kenal lebih dekat dengan saya. Nah, maksudnya gimana sih biar masyarakat itu bisa lebih kenal dekat dengan Bunda nih? Yes. Gimana sih caranya? Oke. Semua kegiatan-kegiatan saya itu sudah terdokumentasi dengan baik di IG saya. Oh, ada di Instagram. Instagramnya apa, Bro? Ada Nih. Rena DF @RenaDF. Oke. Oke, itu Instagram ntar- pribadi saya. Ada di mana? Oke. Ya, jadi kalau untuk ingin kepoin Bu Yes. kita Supaya yang lebih satu ini, hakul betul. yakin. Itu. Yes, sebelum menentukan. Hakul Jadi yakin. jangan salah pilih Betul. pemimpin, pilih pemimpin yang memang sudah jelas kinerjanya dan memang bisa diandalkan. Ini hal yang menarik nih karena menurut saya. Kata orang nih, Kata orang lain. Bunda nih juga suka nyanyi-nyanyi ya. nyanyi untuk menghibur diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya Iya. saya lagi self recovery. Iya. Ya nyanyi lah, semua orang Gitu. juga pasti nyanyi walaupun suaranya sumbang atau suaranya Iya. nggak bagus, tapi kan nyanyi ya. Semua Jangan orang suruh saya nyanyi ya. Iya. Oke, jangan. Enggak. Karena nanti orderan biduan bisa lari Iya, ke saya. betul. Saya yakin itu dengan suara keemasan ya. Bukan Agak suara emas, coklat-coklat. bukan suara emas loh, tapi buat suara keemasan. Jadi yang nyanyi pas giliran nyanyi, yang suaranya keluar suara bapak-bapak gitu kan. Kata orang nih, tapi ini bukan kata orang juga hanya nggak sekedar kata orang, tapi juga hasil riset juga dong. Teman-temannya kan ada tim yang hasil riset katanya Bunda juga suka nyanyi lagu-lagu anak kecil dulu, katanya naik-naik ke puncak gunung. Apa sih Bun, kenapa naik-naik ke puncak gunung hobinya? Nyanyi itu. Ada yang bisa kasih clue nggak? Enggak. Bisa ya? Tapi bisa hafal itu ya?
Apa ya Bun? Naik-naik ke puncak gunung. Iya naik. Nah kan dulu tuh ada naik ke puncak Yes. gunung. Itu kenapa? Tinggi Iya. sekali. Masih apa ya Bun? Masih apa? Oke Bun, kalau memang masih hafal, tolong satu bait saja. Aduh, ini dia ternyata dia punya bakat yang luar biasa. Kita mengenang masa lalu ya. Mengenang masa lalu, selain beliau juga piawai dalam memimpin, dia juga pandai menyanyi. Dan satu lagu yang memang paling dia gemari itu adalah naik-naik ke puncak gunung. Itu lagu-lagu yang anak-anak. Boleh. Gak usah panjang-panjang, satu bait saja silakan. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Asik. Apa lagi? Udah ya? Oke. Ya, tepuk tangan luar biasa untuk ibu kita yang satu ini. Dikerjain, Oke. Semangat terus Oke. Bunda. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan untuk membangun Kota Bogor yang tercinta ini bisa lebih Amin. baik. Tapi paling tidak akan menjadikan Kota Bogor ini lebih bermartabat, sehat, kan gitu ya. baik. Lebih baik lah Lebih intinya kesan. rapi. Lebih rapi. Dari kabel-kabel udah. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan salah, besok-besok kita akan pasti mengundang lagi ibu yang cantik yang satu ini. Untuk Bang Herman, anytime. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan. Dan saya pamit mundur sampai ketemu. Wah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi, Poh? Salam apa itu? Salam apa ya? Salam baru.